Sudah 10 hari dalam pengejaran pihak kepolisian, keluarga tersangka dalam kasus gadis penjual gorengan, minta Is menyerahkan diri daripada diamuk massa. Permintaan ini disampaikan oleh adik ayah, Tante Is, Suryati. Ia berpesan agar Is bisa segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Pulanglah lagi Indra, pulang ke rumah. Kalau takut Indra sendiri menyerahkan diri, biar Ante yang menyerahkan, ujar Suryati berlinang air mata, menyampaikan pesan pada Is yang masih bersembunyi dari kejaran polisi. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Is nanti terlalu lama bersembunyi bisa menyulut kemarahan masyarakat. Kemarahan masyarakat ini menurutnya akan menimbulkan masalah baru, di mana Is bisa mendapat amuk massa atas perbuatannya. Saya tidak masalah ia dihukum oleh pihak berwenang, kalau memang terbukti melakukan kesalahan. Tapi saya takut kalau sampai ia dihakimi oleh masyarakat, ujarnya. Ia berharap sekali supaya Is tidak menjadi bulan-bulanan masa nantinya jika memang berhasil ditangkap. Is merupakan tersangka dalam kasus kematian gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, warga Korong Pasar Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 2 Tanda Kali 11 Kayu Tanam Padang Pariaman. Kasus ini mulai mencuat pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, saat warga menemukan jasad Nia terkubur tanpa busana di lereng bukit yang tak jauh dari rumahnya. Sebelumnya korban dilaporkan hilang pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Warga yang ikut mencari Nia pun kaget dengan penemuan itu. Is diduga kuat oleh polisi telah membunuh dan memperkosa Nia. Hingga kini ia masih diburu polisi. Keberadaannya sempat terendus di hutan yang masih berada di wilayah Padang Pariaman. Warga sekitar rumah Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan yang tewas terkubur di Padang Pariaman, Sumatera Barat dibuat emosi oleh pelaku karena perbuatan bejatnya. Tahu warganya geram dengan perbuatan Is, tersangka pembunuhan yang kini masih buron, Wali Nagari Guguak sampai mengeluarkan imbauan agar tidak main hakim sendiri. Pos Kamling pun diaktifkan kembali untuk membantu pencarian tersangka. Wali Nagari Guguak, Ahmad Yuni Kamil, mengatakan, pihak Polsek setempat sudah meminta setiap nagari supaya menginstruksikan masyarakatnya agar tidak tersulut emosi pada tersangka pelaku. Ia menyebut, kondisi terkini masyarakat sudah tersulut emosi dan terlanjur geram pada pelaku atas aksinya. Selain itu, pemerintah Nagari Guguak, 216 Lingkung, Padang Pariaman minta masyarakat aktifkan pos keamanan lingkungan untuk bantu pencarian tersangka kasus gadis penjual gorengan. Pengaktifan pos Kamling ini untuk membantu pihak kepolisian dalam proses pengejaran tersangka dan menjaga keamanan di tengah masyarakat. Wali Nagari Guguak, Ahmad Yuni Kamil, mengatakan pihaknya sudah meminta pemuda dan pemudi untuk mengaktifkan pos Kamling dan menjaga di setiap simpang-simpang. Selain pos Kamling, Ahmad Yuni Kamil menyebut, selain melalui pos Kamling, masyarakat secara sukarela juga turut membantu pihak kepolisian memudahkan pengejaran tersangka. Alasan masyarakat turut serta dalam pengejaran ini, katanya karena ada kegeraman di tengah masyarakat atas tindakan pelaku dan kesedihan yang dialami oleh keluarga pelaku. Pihak keluarga Nia Kurniasari, 18, makin was-was setelah polisi menetapkan tersangka dalam kasus Nia, berinisial Is. Kakak Nia, Rini Mahyuni, mengatakan, penetapan tersangka kasus ini membuat pihak keluarga dan masyarakat setempat menjadi was-was. Pihak keluarga berharap agar pelaku bisa segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya. Kendati demikian, Rini menyebut pihak keluarga sama sekali tidak mengenal sosok tersangka ini. Rini menyebut, pihak keluarga juga yakin bahwa tersangka ini tidak pernah berhubungan dengan Nia Kurniasari. Sejak penetapan tersangka, Is hingga hari ini belum tertangkap dan ia melarikan diri ke dalam hutan. Sudah 10 hari dalam pengejaran pihak kepolisian, keluarga tersangka dalam kasus gadis penjual gorengan, minta Is menyerahkan diri daripada diamuk massa. Permintaan ini disampaikan oleh adik ayah, Tante Is, Suryati. Ia berpesan agar Is bisa segera keluar dari persembunyian dan pulang ke rumah. Pulanglah lagi Indra, pulang ke rumah. Kalau takut Indra sendiri menyerahkan diri, biar Ante yang menyerahkan, ujar Suryati berlinang air mata, menyampaikan pesan pada Is yang masih bersembunyi dari kejaran polisi. Suryati mengaku takut, kalau seandainya Is nanti terlalu lama bersembunyi bisa menyulut kemarahan masyarakat. Kemarahan masyarakat ini menurutnya akan menimbulkan masalah baru, di mana Is bisa mendapat amuk massa atas perbuatannya. Saya tidak masalah ia dihukum oleh pihak berwenang, kalau memang terbukti melakukan kesalahan. Tapi saya takut kalau sampai ia dihakimi oleh masyarakat, ujarnya. Ia berharap sekali supaya Is tidak menjadi bulan-bulanan masa nantinya jika memang berhasil ditangkap.
Is merupakan tersangka dalam kasus kematian gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, warga Korongpasa Surau, Nagari Guguak, Kecamatan 211 Kayu Tanam, Padang Pariaman. Kasus ini mulai mencuat pada Minggu, 8 September 2024, saat warga menemukan jasad Nia terkubur tanpa busana di lereng bukit yang tak jauh dari rumahnya. Sebelumnya korban dilaporkan hilang pada Jumat, 6 September 2024. Warga yang ikut mencari Nia pun kaget dengan penemuan itu. Is diduga kuat oleh polisi telah membunuh dan memperkosa Nia. Hingga kini ia masih diburu polisi. Keberadaannya sempat terendus di hutan yang masih berada di wilayah Padang Pariaman. Firasat gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18, sebelum tewas diungkap oleh sahabatnya, Yuka. Sebelum tewas dibunuh Indra, Nia Kurniasari rupanya sempat berpesan pada Yuka. Pesan itu seperti firasat Nia Kurniasari kalau dirinya akan pergi meninggalkan Yuka. Diungkap Yuka, Nia adalah sosok spesial dan sangat penting di hidupnya. Nia bahkan bisa jadi kakak, adik, orang tua, dan segalanya bagi Yuka. Saking dekatnya, Nia dan Yuka bahkan sering saling menginap di rumah masing-masing. Yuka juga kerap membantu Nia berjualan gorengan di sekolah. Rupanya gadis penjual gorengan itu sempat berpesan pada Yuka. Seperti punya firasat, Nia mengatakan kalau dirinya dan Yuka memang tidak akan selalu bersama-sama. Anya pernah bilang, Anya dan Ade pasti bakalan pisah, jika Yuka menirukan ucapan Nia. Tak hanya itu, Nia bahkan meminta Yuka untuk tetap menjalani hidup dengan bahagia. Jadi tanpa adanya Anya, Ade harus tetap hidup bahagia. Dia pernah bilang kayak gitu, dikata dia lagi. Pesan itulah yang kini membuat Yuka harus tetap semangat menjalani hidup tanpa sahabatnya. Jadi Yuka harus kuat demi Anya juga. Jadi Yuka pengen nunjukin sama Anya, kalau adik kecilnya itu kuat, kata Yuka sambil menangis. Bahkan, Yuka berani bertukar posisi dengan Nia Kurniasari karena tak tega melihat sahabatnya seperti itu. Kalau bisa biarlah Yuka yang gantiin posisi Anya, katanya masih sambil menangis. Sebelum dibunuh tersangka Is, gadis penjual gorengan bernama Nia ternyata sudah pernah berpesan soal perpisahan kepada sahabatnya, Yoeka. Yoeka tak menyangka, pesan itu merupakan pesan terakhir Nia alias Anya kepadanya. Yoeka sangat dekat dengan Nia. Yoeka bahkan memiliki nama panggilan kesayangan untuk Nia, yaitu Anya. Begitupun Nia yang memanggil Yoeka dengan sebutan Adek. Bagi Yoeka, Anya sudah seperti kakak, sahabat, dan keluarga. Yoeka sangat khawatir saat Nia tiba-tiba tak diketahui keberadaannya sejak Jumat, 6 September 2024. Yoeka berusaha mencari Anya, menghubungi nomornya hingga mencari tahu ke pacar Anya. Namun hasilnya nihil, Yoeka hanya bisa berdoa. Yoeka sempat mengira hilangnya Anya berkaitan dengan hal-hal gaib sampai akhirnya Minggu, 8 September 2024, rasa penasaran Yoeka terjawab. Mulanya Yoeka senang karena mendapatkan kabar Anya sudah pulang ke rumah. Kabar itu didapat Yoeka dari kerabatannya. Namun Yoeka heran, malah diminta datang ke rumah Anya tidak sendiri, tak boleh nangis, dan harus kuat. Tanpa pikir panjang Yoeka mendatangi kediaman Anya yang sudah ramai orang. Sampai akhirnya Yoeka tahu kenapa diminta bersabar dan jangan menangis. Ternyata Anya tewas dengan kondisi mengenaskan, bahkan wajahnya tak bisa dikenali. Yoeka teringat beberapa waktu sebelum insiden ini terjadi, Anya sempat berpesan. Anya bilang agar Yoeka tetap bahagia tanpa dirinya.
Sosok Indra, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman dikenal sebagai pemuda yang kerap meresahkan warga. Indra bahkan sudah 2 kali jadi residivis dan ditahan karena ulahnya. Ia pernah dipenjara karena kasus narkoba dan pencabulan. Indra tinggal di kampung yang bersebelahan dengan tempat tinggal Nia Kurniasari, 18. Pemuda itu dianggap meresahkan karena sering mencuri hasil kebun milik warga sekitar. Saat berpapasan dengan warga, Indra tidak banyak bicara sehingga dianggap sosok yang pendiam. Namun diam-diam dirinya sudah 2 kali dipenjara. Kasus pencabulan yang dilakukan Indra bahkan saat dirinya masih berusia di bawah umur. Waktu tersangka jadi kasus pencabulan itu, kasusnya naik sempat dia ditahan, dimasukin ke lapas anak, kata warga sekitar, Desi Novita. Menurut Desi, Indra sejak kecil merupakan anak piatu. Dari dia masih belum sekolah dulu ibunya sudah meninggal, kata Desi lagi. Hanya tinggal bersama ayahnya, Indra pun tumbuh jadi anak yang kurang baik dalam pergaulannya. Bapaknya kan bawa mobil jadi otomatis anak ini tidak terjaga, ungkap dia lagi. Sementara itu, kakak Nia Kurniasari, Rini Mahyuni mengaku tidak kenal dengan tersangka. Menurut Rini, sang adik selama ini tidak pernah mengenalkan sosok pria padanya secara langsung. Namun ia mengetahui adiknya memiliki pacar yang dikenal melalui Facebook.